moral. Yang ada juga Gibran yang melanggar moral. Kenapa jadi dia malah yang tadi dilindungi undang-undang? Debatable paling enggak, ya kan? Karena memang saya lihat tuh ada juga yang telanjang bang, tapi kan nggak ada pesana. Dan dia punya makna, dia bisa jelaskan. Coba tanya dulu. Jangan main beredel-beredel begitu aja. Tapi kalau yang gambar petani tadi nyuapin itu kan bukan pornografi. Laki kan boleh di Indonesia foto atas pinggang. Giliran yang begitu kritis. Giliran yang itu kalau benar Kaisang nih, itu abangnya dulu di itu 99,9% pupu papa menghina Bapak Prabowo. Soal lukisan, nah itu kan ada undang-undang kebebasan berekspresi, ya kan, jangan dilarang lah. Padahal udah benar ini menurut saya bang. Kalau benar itu cerita itu, kalau nggak benar jangan juga ditahan itu kebebasan berekspresi. Apalagi kita yang membaca. Tapi faktanya kejadian udah terjadi, kok Fadlizon cicing we gitu. Nah itu nanti dulu kita kupas. Artinya jangan diganggu dengan pidana orang tersebut. Dia sudah mengalami kerugian ketika ditutup galerinya. Itu sudah melanggar hukum yang menutupnya. Kenapa? Harus dibuktikan dulu proses hukum dulu. Betul nggak dia melanggar etika, moral? Yang ada juga Gibran yang melanggar moral. Ini kan abangnya Kaisang, malah Kaisang. Kenapa Kaisang nggak nyuruh Kapolri? Ya kan? Kalau benar itu abang bilang tadi perintah Kapolri sama Mendagri harus perintahkan aja itu Mendagri sama itu supaya dorong Pak Prabowo berhentiin kubu apa. Kenapa jadi dia malah yang tadi dilindungi undang-undang? Debatable paling enggak, ya kan? Karena memang saya lihat tuh ada juga yang telanjang bang, tapi kan nggak ada pesana. Dan dia punya makna, dia bisa jelaskan. Coba tanya dulu. Jangan main beredel-beredel begitu aja. Jadi kebebasan berpendapat ada, ya kan? Dalam Undang-Undang 998. Hak Asasi Manusia nomor 28 tahun 99 berdasarkan pasal 28 UUD 45. Nah, undang-undang tentang pornografi masukkah mungkin di situ. Tapi kalau yang gambar petani tadi nyuapin itu kan bukan pornografi. Laki kan boleh di Indonesia foto atas pinggang. Kalau yang telanjang boleh, tapi nggak kelihatan, nggak ada pesana. Depannya wanita. Makanya argumentasi dulu. Kenapa? Karena itu karya seni. Giliran yang begitu kritis. Giliran yang itu kalau benar Kaisang nih. Itu abangnya dulu di itu 99,9% pupu papa menghina Bapak Prabowo. Mau sebelum jadi presiden lalu sudah perilaku masalahnya etika tadi TAP MPR 6 2001. Ijazahnya juga diragukan. Ijazahnya juga. Informasinya 3 tahun di Singapura, 1 tahun di Australia. Kok bisa jadi S1, bisa jadi D1? Emangnya Australia sama Singapura tunduk? Udah mengadopsi sistemnya sama kita? Enggak. Kalau iya tolong jelaskan, ya kan? Gimana ceritanya ini Diknas ini urusan ini? Kok jadi setara D1? Padahal untuk diploma itu harus lulus SMA, nggak bisa SMP langsung D1 D2 3. Dia kena 4 hitungannya dari SMP, Bang. 4 dari D1. Paham nggak, Bang? Iya. SMA kelas 3 lulus 1 tahun. Dia kuliah atau kursus. Itulah jadi D1. Nah, dia nggak ada SMA-nya. SMP berarti. Ini logika apa? Logika ketentuan Diknas. Jadi itulah. Jadi harusnya tuh kalau benar ini yang berita ini Kaisang yang mau nyuruh, harusnya di sini Fadlizon melapor Bang ke Presiden. Ya kan? Karena ini melanggar etika jabatan, hierarkis jabatan dilanggar. Fadlizon lebih tinggi, menteri. Cuma dia itu hak prerogatif Bang, satu paket, nggak bisa. Kalau benar nih, nggak bisa Fadlizon memberhentikan. Dia lapor ke presiden, nanti presiden yang mecat itu karena apa? Sudah melanggar etika hierarkis jabatan. Nah, itu melanggar. Nah, itu Giring harusnya diberhentikan. Jadi sepertinya gini kalau karena saya pengawat, kita kan pengawat. Bagaimana jangan-jangan Fadlizon setuju? Nah, itu kan kita nggak ada dalam berita. Kita jangan mengada-ada. Jadi gini. Kalau menurut kita kan pengamat kan, walaupun Bang Egy pakai logika hukum.
Kan udah tahu si Giring ini melanggar etika jabatan dalam arti hierarki. Sudah terjadi. Kok nggak ada klarifikasi dari Fadlizon? Kok nggak ada laporan polisi? Atau nggak lapor ke presiden? Nah inilah, kalau lapor ke presiden kita belum tahu. Ya maksudnya lapor ke presiden tahu, lah paling tidak. Ya kalau transparansi memang itu harus disampaikan. Cuma permasalahannya ini mungkin internal gimana. Saya yakin tanpa dilaporkan juga Pak Prabowo tahu. Nah ini masa politis internal mungkin momentum tinggal nunggu. Tapi kalau memang 6 bulan setahun nggak diberhentikan itu Giring, itu memang udah nggak bener. Ada sesuatu. Jadi sepertinya di backup bang. Abang kan sama pengamat politik juga. Walaupun abang nggak tulis nama pengamat politik, tapi kan logika abang main. Ya kan? Kadang-kadang pendapat saya itu abang protes kasih masukan, oh bener nih. Emang senior jam terbangnya lebih banyak. Nah, jadi menurut saya bahwa kita tunggu dulu nih momentum. Yang jelas tanpa melapor pun rekan Fadlizon terakhir kita ketemu waktu di Bandung ya, Bang. Iya. Ketemu di Bandung waktu saudara kita Habib Bahar bin Smith di Bandung. Ya, Bahar bin Smith. Ya. Nah, jadi nanti bagaimana kelanjutannya kita lihatlah, karena kita juga kan belum 3 bulan. Bapak Prabowo sudah ada 3 poin positif yang dibangun sama beliau. Gini, kekhawatiran saya gini, brother. Sebelum 3 bulan, nanti belum sampai 100 hari, dibikin citra yang nggak bener pemerintahan Prabowo. Citra ya. Itu termasuk yang di internasional. Termasuk yang ini, lihat tuh nggak punya wibawa. Iya, wapresnya nggak tetap dia pakai. Nanti ada akumulasi orang mendemo Prabowo. Iya, karena Prabowo membiarkan. Secara hukum tata negara siapa? Degradasi moral terus terjadi. Yang tanggung jawab moral ya Prabowo, moral dan hukum. Nah, maksudnya tadi juga tuh, apabila tadi ambigu itu melanggar banyak hukum, ternyata berlaku. Tadi degradasi moral ternyata berlanjut. Ya berlanjut. Ya berlanjut dari berlaku lah. Iya berlaku. Ternyata jujur Bapak Prabowo, ya kan? Dia bilang saya akan melanjutkan. Nah, tapi di samping itu beliau jadi buruk di mata Bang Egy, di mata publik, ya kan? Kok ujung-ujungnya kalau di mata Egy mah nggak penting lah siapa sih kita kutuk kupret lah kan. Tapi di mata Allah yang ngerti. Wah itu dia. Jadi pertanggungjawabannya berat sebagai pemimpin. Allah itu nanti buat closing aja. Neraka itu. Buat closing aja, jangan habis lu senior. Iya, oke. Nah, jadi saya belum selesai nih, akhir kepotong ya. Iya, tapi kan untuk melengkapi. Jadi itu sangat ambigu. Jadi bilang saya akan lanjutkan, tangkap, ya kan? Saya kejar walaupun sampai Antartika, walaupun sampai Padang Pasir. Kata dia ya. Iya, saya akan kejar. Ujung-ujungnya ya pulangin lah nanti kita, ya kan? Beda, jadi kontras sekali. Ini ada apa? Apakah ada yang mengganggu? Ada yang menekan? Ada yang menekan? Jangan. Itu kan menteri-menteri Anda juga. Nah, kayak menteri gini, Bang. Yang pernah terpapar tanda kutip, kok dia pakai yang jelek siapa? Prabowo. Yang hebat, walaupun kita nggak bilang dia jujur, wah itu orang pembohong besar. Yang hebat dia, yang tadi si pembohong itu raja bohong, lip service, ya kan? Hebat dia bisa ngatur, jenderal dia atur, padahal dia ngotot gebu-gebu, ya kan? Nah, jadi demi kebaikan, kalau kami Bapak Prabowo, saya sering kritis Bapak Prabowo ketika kita 2019, tapi itu niatnya baik, jelas kita hancur-hancuran sampai ditahan teman saya, ya kan? Kita juga, waduh. Jadi gimana closing statement? Closing statementnya begini, dari saya duluan ya, Bang Egy ya. Silakan. Closing statementnya Pak Yusril, tolonglah fokus kepada yang lain. Jadi fokus dulu nih sebelum ada asas legalitas. Nanti kita itu debatable, masuk itu harus lewat DPR. Jangan sekonyong-konyong. Udah melanggar hak warga negara seluruh Indonesia termasuk hak Pak Yusril sendiri. Nah baik presiden, jadi itu anggap aja wacana lah, wacana dulu.
Ya kan? Bukan berarti kami nih ikut setuju. Wacana dulu, karena mungkin argumentasi dari Pak Yusril yang ahli hukum ternyata benar, ternyata bagus gitu loh. Jadi sekarang asas legalitas dulu. Namanya orang salah harus dihukum. Jangan sampai maling, pencuri sebuah pagar di kantor pemerintah digebukin, nyolong besi, nyolong potongan kabel, ya nyolong bola-bola lampu yang banyak di gudangnya, mungkin digebukin, di penjara, di sel dulu berapa puluh hari nunggu vonis di penjara. Sementara yang koruptor di dalam gedung itu juga sama. Tadi gedung pemerintah milik uang negara. Nah, sekarang yang koruptor di dalam gedung itu milik uang negara, cuma nilainya beda. Yang 1 jutaan, yang ini triliun. Dimaafkan bang, yang satu digebukin. Ya, kadang-kadang ditembak betisnya bang. Pura-pura lari, diinjek, tek, diger. Kalau di masyarakat dibakar. Ada yang dibakar gara-gara nyolong ayam. Jadi keadilan itu kan ya adil. Adil itu ya adil, seimbang, patut gitu loh. Jangan topi ditaruh di kaki. Itu nggak adil. Nggak proporsional. Sepatu taruh di kepala. Sepatu taruh di kepala. Topi ditaruh di kaki. Jadi begitu. Jadi makna keadilan itu kayaknya bukan nggak ngajarin burung terbang, nggak ngajarin ikan berenang, ya. Patutnya proporsional, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil.